Dalam sejarahnya, Al-Quran mengalami perubahan hampir puluhan kali, dan sebagian umat Islam tidak bisa menerima kenyataan ini. Banyak umat Islam yang belum mengetahui bahwa Al-Quran memiliki riwayat sejarah yang panjang. Untuk sampai pada Al-Quran yang tulisannya dan cara membacanya, seperti yang umat Islam baca di zaman sekarang. Bahkan berdasarkan sumber referensi yang kami baca, kitab suci yang sempurna untuk umat Islam ini baru memiliki tanda baca setelah 2 masa zaman pemerintahan Islam. Pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan selanjutnya pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kitab suci Al-Quran baru memiliki tanda baca setelah hampir 200 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jika ada yang menanyakan sumber referensi dari informasi tentang sejarah ini, maka sumber referensi yang seperti apa yang diinginkan? Jika ingin membaca referensi yang lebih mendalam dan memiliki banyak waktu luang, maka bisa membaca kitab Al-Madkhal fi Ulum Al-Quran. Kitab yang berisi tentang konsep dasar ulumul Quran, termasuk sejarah penulisan dan kodifikasi Al-Quran. Jika tidak memiliki banyak waktu luang, maka bisa membaca yang ringkas yang sudah dipublikasikan di beberapa media ternama. Dari semua sumber informasi yang kami tampilkan ini, bisa dipilih yang mana yang akan dibaca, dan semuanya isinya sama. Inilah salah satu dari perubahan yang dimaksud. Ini baru salah satunya, yaitu dari Al-Quran yang tulisannya belum memiliki tanda baca menjadi Al-Quran yang tulisannya memiliki tanda baca. Umat Islam membaca Al-Quran menggunakan dialek yang berbeda, juga berlangsung cukup lama. Perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran disebabkan pada awal Al-Quran diturunkan, diutamakan didokumentasikan dengan cara dihafalkan. Suku-suku kabilah Arab yang menghafal Al-Quran menyebarkan hafalannya dengan dialeknya masing-masing. Kemudian barulah pada tahun 1924, umat Islam memiliki Al-Quran yang sama penulisannya dan sama cara membacanya, yaitu Al-Quran edisi Kairo. Umat Islam baru memiliki Al-Quran yang sama di seluruh dunia pada tahun 1924 adalah fakta sejarah. Fakta sejarah dengan sumber informasi yang terang benderang terpublikasikan. Jadi baru setelah ribuan tahun wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam baru bisa memiliki kitab suci yang penulisannya dan cara membacanya sama di seluruh dunia. Al-Quran edisi Kairo yang dibaca oleh umat Islam saat ini, proses penulisannya selama 17 tahun. Jika hanya menulis dan menyalin yang sudah ada, maka tidak mungkin selama itu proses penulisannya. Sebelum mengetahui sejarah lengkapnya tentang perubahan Al-Quran dari sejak zaman Khalifah Abu Bakar, supaya bisa berurutan, alangkah baiknya mengetahui sejarah suku kabilah Arab yang tidak memiliki tradisi menulis. Dengan mengetahui sejarah tradisi suku Arab, maka juga bisa mengetahui penyebab dari mengapa pertama kali Al-Quran diturunkan, diutamakan didokumentasikan dengan cara dihafalkan. Dan sebelum kami lanjutkan, kami yang membacakan sejarah ini adalah orang yang beragama Islam. Apabila ada perbedaan referensi, perbedaan sumber informasi, maka tidak perlu menyinggung pihak lain di luar Islam. Perbedaan referensi justru menjadi baik, sebab bisa memperkaya sumber informasi. Karena pada dasarnya semua agama sama-sama mengajarkan umatnya dalam kebaikan. Kitab Al-Quran memiliki keunggulan, yaitu memiliki keindahan dalam kalimat sastranya, tapi menghabiskan setengah umur umatnya untuk mengetahui maknanya. Sedangkan kitab agama lain, yang memakai kalimat formal dan sulit dihafal, tapi membuat umatnya cepat mengerti kandungan maknanya. Jadi semua agama baik dan mulia, semuanya memiliki keunggulan, dan semuanya dicintai oleh umatnya. Tujuan dari mendalami sejarah agama yang dianut, adalah supaya terhindar dari fanatisme berlebihan, yang bisa merugikan dirinya sendiri, dan merugikan bangsanya.
Sejarah adalah tentang bukti, bukti arkeologis berupa prasasti, dan peninggalan yang lain yang bisa diteliti. Apabila suatu cerita tidak ada buktinya, tidak ada peninggalan sejarah yang bisa diteliti, maka cerita tersebut adalah cerita yang bersifat doktrin, cerita yang bersifat keyakinan. Contoh dari cerita yang bersifat keyakinan, misalnya, ada kisah manusia naik di punggung ikan. Naik di punggung ikan tanpa menggunakan perlengkapan renang, bisa menyusuri dasar lautan selama 1 malam. Apabila cerita tersebut diyakini, maka cukup diyakini, tidak perlu mencari bukti yang justru bisa membuat lunturnya keyakinannya sendiri. Setiap orang bisa membaca sejarah, sebab sejarah ditulis dalam kalimat baku, kalimat standar. Tidak dibutuhkan tafsir dalam membaca sejarah, karena kalimat yang digunakan untuk menulis sejarah ilmu pengetahuan umum, bukan kalimat sastra, bukan kalimat syair puisi. Dan inilah riwayat sejarah dari tradisi suku-suku kabilah Arab. Tradisi menghafal, tradisi hafalan, adalah merupakan salah satu dari tradisi suku kabilah Arab di zaman jahiliyah. Dalam agama Islam, orang yang mampu menghafal Al-Quran, disebut sebagai hafiz. Jika yang menghafal Al-Quran, seorang perempuan maka disebut hafizah. Gelar hafiz merupakan gelar yang dianggap terhormat dalam agama Islam. Untuk menjadi hafiz dan hafizah, seseorang harus mengikuti program menghafal Al-Quran, yang disebut sebagai tahfiz. Secara ilmu pengetahuan, kalimat yang memiliki irama, kalimat yang memiliki rima kata, kalimat yang terdapat pengulangan bunyi, seperti kalimat sastra dalam Al-Quran, akan lebih mudah dihafal. Contoh sederhananya seperti ini, syair lagu adalah kalimat yang memiliki rima kata. Sehingga seorang penyanyi akan bisa dengan mudah menghafalkan ratusan syair lagu. Dan seorang penyanyi tidak mungkin bisa menghafal 1 lembar pelajaran sekolah anaknya. Sebenarnya tradisi menghafal, tradisi hafalan, berakar dari tradisi suku kabilah Arab di zaman jahiliyah, yang pada waktu itu belum memiliki tradisi menulis. Selain tradisi hafalan, ada beberapa tradisi suku Arab di zaman jahiliyah yang masih dipegang teguh, diadopsi dan ditiru oleh umat Islam sampai saat ini. Mulai dari tradisi akikah, melakukan ibadah puasa Asyura, sudah dilakukan oleh suku Arab di zaman jahiliyah. Cara sebagian umat Islam mengagungkan ketua kelompoknya merupakan hasil dari meniru tradisi suku kabilah Arab di zaman jahiliyah. Cara sebagian umat Islam mengagungkan imam besarnya, mengagungkan nasab, keturunan dari imam besarnya, juga bagian tradisi suku Arab di zaman jahiliyah. Pada zaman jauh sebelum datangnya Islam, suku-suku kabilah Arab pada zaman jahiliyah juga sudah mengenal ibadah haji, ibadah yang merupakan warisan dari leluhurnya. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku kabilah, di antaranya suku pendatang, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan Khazraj adalah suku terkemuka yang berasal dari Yaman yang menetap di Madinah. Suku Quraisy, yaitu suku bangsa Arab keturunan Nabi Ibrahim yang menetap di Mekah dan sekitarnya. Suku Bani Asad adalah suku Arab yang masih memiliki hubungan keluarga dengan suku Quraisy. Suku Bani Ghatafan, yaitu suku Arab yang merupakan salah satu kabilah terkuat di Jazirah Arab bagian utara. Suku Jurhum, yaitu suku Arab yang berasal dari Yaman dan mendiami Mekah. Suku Bani Quda'ah, yaitu suku Arab yang terpecah menjadi banyak suku, di antaranya suku Bali, suku Juhainah, suku Kalbe, dan suku Bahra. Selain itu, ada juga suku kabilah Arab lainnya, seperti suku Samud, suku Tasem, suku Amalikah, suku Jadis, suku Barik, dan suku Daus. Suku kabilah Arab adalah sekelompok masyarakat yang tidak memiliki tradisi menulis, kecuali suku kabilah Arab yang berasal dari Yaman. Ketika suku Arab yang bertempat tinggal di Madinah dan daerah sekitarnya masih mementingkan orasi, mengabadikan suatu peristiwa dengan syair puisi yang dihafalkan turun-temurun. Bangsa Yaman pada waktu itu sudah memiliki tradisi menulis, mengabadikan suatu peristiwa lewat tulisan.
Bangsa Yaman mulai bertempat tinggal di Mekah sekitar tahun 500 Masehi. Riwayat sejarah kedatangan bangsa Yaman menurut sejarah Islam sebagai berikut. Seorang raja dari Yaman, yaitu Raja Abraha, terkenal karena kepemimpinannya dalam melakukan serbuan terhadap orang dari suku Quraisy di Mekah. Penyerbuan yang terjadi sekitar tahun 570 Masehi. Pada awal datangnya bangsa Yaman, masyarakat suku Arab masih bertradisi lisan. Yang dimaksud tradisi lisan adalah tradisi tutur kata, kata-kata yang diucapkan, bukan ditulis. Segala peristiwa akan disimpan dihafalkan, dituturkan turun-temurun. Dari banyak sumber sejarah yang kami dapatkan, suku Arab pada masa sebelum kedatangan bangsa Yaman tidak memiliki tradisi menulis. Oleh suku kabilah Arab, kegiatan menulis belum suatu yang dianggap penting. Kecerdasan seseorang di zaman sebelum Nabi Muhammad lahir ditandai dengan kemampuannya menghafal dan kemampuannya dalam menyampaikan cerita suatu peristiwa lewat tutur kata dalam kalimat yang indah. Seseorang akan sangat disegani, akan sangat dihormati di kalangan suku kabilah Arab apabila mampu menyampaikan suatu peristiwa, menyampaikan cerita lewat susunan kalimat yang indah dalam bentuk syair puisi. Seorang penyair lebih dihormati dari kepala suku, bahkan lebih terhormat dari panglima perang. Kalimat syair puisi yang mampu menggetarkan hati, yang diucapkan oleh penyair, akan dijadikan panutan dalam hidup. Para penyair memiliki kedudukan sosial terhormat dalam kehidupan suku Arab di zaman jahiliyah. Karena peran mereka adalah menjaga kehormatan suku dan merangkum sejarah lewat cerita dalam kalimat syair yang indah. Para penyair di zaman sebelum Nabi Muhammad tidak menulis kalimat syair yang diucapkannya. Setiap penyair memiliki pembantu yang ditugaskan untuk menghafal hasil inspirasi kalimat syair puisi yang didapatkannya. Barulah berdekatan pada zaman Nabi Muhammad, mulai dikenal juru tulis, para penyair mulai memiliki juru tulis. Walaupun di zaman Nabi Muhammad sudah mulai ada juru tulis, ayat Al-Quran masih diutamakan untuk dihafal. Setelah Nabi Muhammad wafat, ketika terjadi peristiwa Yamamah, para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal pada peristiwa tersebut. Umar bin Khattab menjadi khawatir, Al-Quran akan hilang dan rusak. Lalu Umar bin Khattab memberi saran kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan semua ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu untuk melakukannya, karena cara tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, meneruskan kekhalifahan Abu Bakar, ayat Al-Quran secara khusus ditulis, dikumpulkan ke dalam satu mushaf. Dan menjadi tanda awal, tradisi menulis dianggap penting oleh bangsa Arab. Pada zaman khalifah selanjutnya, setelah Khalifah Umar, benda bertuliskan dan berciri Islam mulai dibuat, dan ditemukan umat Islam pada saat ini sebagai bukti sejarah. Salah satu contohnya, peninggalan uang koin yang bertuliskan aksara Arab bukan dibuat di zaman Nabi Muhammad. Peninggalan uang koin ini dibuat oleh khalifah bernama Abdul Malik bin Marwan pada zaman setelah hampir 200 tahun wafatnya Nabi Muhammad. Dan gambar yang terdapat pada uang koin ini diduga merupakan gambar dari Abdul Malik bin Marwan. Prasasti tertua berupa tulisan dalam bahasa Arab Nabat memang ada. Prasasti tersebut diberi nama Namara. Tulisan yang terdapat pada batu, yang dibuat sekitar tahun 328 Masehi. Dan prasasti Namara disimpan, dipamerkan di Museum Louvre di Prancis. Prasasti Namara diduga merupakan batu nisan. Ada juga pendapat dari sejarawan lain yang mengatakan bahwa prasasti Namara adalah monumen penghormatan. Akan tetapi, prasasti yang diberi nama Namara ini ditemukan di Al-Namara, di daerah yang berlokasi di Suriah bagian selatan. Yang berjarak sekitar 2000 km dari kota Mekah, ditemukan sangat jauh dari kota Mekah dan tidak ada hubungannya dengan sejarah kota Mekah. Sedangkan di kota Madinah dan kota Mekah, tidak ada prasasti berisi tulisan yang ditemukan, yang menceritakan kejadian suatu peristiwa di zaman sebelum Nabi Muhammad. Jadi jika ada sejarawan yang akan meneliti kejadian di masa lalu sebelum zaman Nabi Muhammad, maka akan kesulitan menemukan bukti arkeologis yang menunjukkan suatu peristiwa di kota Mekah. Misalnya mencari bukti tertulis
tentang kapan bangunan Ka'bah pertama kali dibangun, dan siapa yang membangunnya. Maka tidak akan ditemukan prasastinya, sebagai bukti, yang menuliskan hal tersebut di sekitar Ka'bah. Cerita tentang asal mula bangunan Ka'bah, hampir seluruhnya irasional, satu cerita yang bersifat keyakinan. Cerita irasional adalah cerita yang tanpa bukti arkeologis. Salah satu contohnya yaitu, Ka'bah diceritakan dibangun oleh malaikat yang turun dari langit. Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail hanya bertugas meninggikan bangunan Ka'bah. Tapi ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Bukti dari siapa orang yang pertama kali membangun Ka'bah hanya terdapat dalam cerita suku kabilah Arab yang diwariskan turun-temurun. Dan hanya terdapat pada tulisan yang ditulis di zaman jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tidak ada bukti arkeologis dan tidak ada prasasti di sekitar Ka'bah yang bertuliskan nama orang pertama yang membangunnya. Kecuali hanya bekas pijakan kaki yang dipercaya sebagai bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim. Dan tumpukan batu yang dikenal dengan sebutan batu hijir. Dari tidak adanya satupun benda arkeologis yang ditemukan yang menuliskan keadaan suku kabilah Arab di zaman sebelum datangnya Islam. Maka bisa menjadi bukti bahwa memang benar suku kabilah Arab pada zaman sebelum Nabi Muhammad belum memiliki tradisi menulis. Riwayat sejarah selanjutnya, yaitu riwayat sejarah perubahan Al-Quran yang dimulai dari sejak kekhalifahan Abu Bakar. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari hafalan dan tulisan yang terpisah-pisah menjadi Al-Quran yang terkumpul dalam satu mushaf. Perubahan susunan, perubahan cara penulisan, dan perubahan cara membaca, juga perubahan terjemahan. Pengumpulan ayat Al-Quran dari hafalan, dan ayat Al-Quran yang ditulis dan terpisah-pisah, dikumpulkan menjadi satu, yang disebut sebagai kodifikasi, pertama kali dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Karena banyak penghafal Al-Quran yang meninggal pada peristiwa Yamamah, maka Umar bin Khattab menjadi khawatir Al-Quran akan hilang dan rusak. Dari sejak peristiwa itu, Umar memiliki pemikiran bahwa Al-Quran sebaiknya ditulis untuk menjaga supaya Al-Quran tidak hilang. Juga untuk mencegah supaya para penghafal Al-Quran satu sama lain tidak merasa dirinya yang paling benar hafalannya. Lalu Umar meminta kepada Abu Bakar untuk melestarikan semua ayat Al-Quran dalam bentuk tulisan dan dikumpulkan dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu melakukannya, karena di zaman Nabi Muhammad menulis semua ayat Al-Quran dalam satu mushaf tidak pernah dilakukan. Umar terus membujuk Abu Bakar, maka akhirnya Abu Bakar melakukannya. Abu Bakar mengangkat Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat Al-Quran yang tersebar. Ayat Al-Quran yang tertulis dari tulang belikat, ayat Al-Quran yang tertulis pada pelepah kurma, ayat Al-Quran yang tertulis pada lempengan batu, dan ayat Al-Quran yang tertulis pada potongan kulit, semuanya dikumpulkan. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, ayat Al-Quran baru dikumpulkan dalam satu mushaf, belum ditulis dalam satu kitab standar untuk semua umat Islam. Barulah pada zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, ayat Al-Quran dikumpulkan ke dalam satu kitab. Kemudian pada kepemimpinan Utsman bin Affan, ayat Al-Quran disusun dan ditulis ulang lagi. Utsman bin Affan membentuk panitia untuk menuliskan ulang ayat Al-Quran. Dengan anggota panitia, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Alas, dan Abdurrahman bin Harits. Para sejarawan Islam tidak mengetahui dengan pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan Utsman dalam menyusun dan menuliskan ulang ayat Al-Quran. Susunan Al-Quran yang saat ini berupa juz dan surah di dalamnya didasarkan pada Al-Quran yang ditulis di masa pemerintahan Khalifah Utsman. Pada masa kekhalifahan Utsman, ayat Al-Quran diseragamkan tulisan dan bacaannya. Penyeragaman tulisan ini kemudian dikenal dengan Al-Quran Mushaf Utsmani. Pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang berkuasa pada tahun 661 sampai tahun 680 Masehi, Al-Quran mengalami perubahan kembali. Khalifah Muawiyah menugaskan Abdul Aswad Adwali untuk meletakkan tanda baca i'rab pada tiap kalimat dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan saat membaca Al-Quran.
Kemudian pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, Al-Quran terjadi perubahan kembali. Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Sakafi untuk melakukan kodifikasi Al-Quran yang ditulis di zaman Utsman bin Affan. Di masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan inilah, huruf hijaiyah pada Al-Quran memiliki tanda baca, memiliki tanda titik dan harokat. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memimpin dari tahun 685 sampai 705 Masehi. Dan Al-Quran yang ada di tangan umat Islam saat ini adalah Al-Quran edisi Kairo Mesir, yang penulisannya dikerjakan dari tahun 1907 dan diterbitkan pada tanggal 10 Juli 1924. Al-Quran edisi Kairo Mesir, penulisannya dikerjakan selama 17 tahun. Al-Quran edisi Kairo yang dibaca oleh umat Islam saat ini mengambil dari tradisi Kufan dalam memisahkan dan memberi nomor ayat. Untuk cara membacanya, memilih untuk melestarikan salah satu dari 14 bacaan qiraat dan yang dipilih bacaan dari Hafiz dan Asim. Sedangkan terjemahan Al-Quran di Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan penyempurnaan. Perubahan yang pertama dilakukan pada tahun 1971. Perubahan yang kedua dilakukan pada tahun 1990. Perubahan yang ketiga pada tahun 2002 dan perubahan yang keempat pada tahun 2019. Penyempurnaan terjemahan Al-Quran dilakukan oleh tim yang berbeda dan pada waktu yang berbeda, sehingga setiap edisi Al-Quran memiliki karakteristik yang berbeda. Itulah riwayat sejarah penyusunan Al-Quran yang menandakan bahwa kitab suci Al-Quran memiliki perjalanan panjang untuk sampai menjadi seperti yang dibaca umat Islam di zaman sekarang.